Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab yaitu Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Para pemirsa, di kajian lalu kita telah sebutkan beberapa poin-poin penting dari nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang pertama yang kemarin yang telah kita bahas yaitu bagaimana nasihat pertama Luqmanul Hakim agar anaknya jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lantas juga di sana ada perintah untuk melaksanakan sholat, kemudian juga di sana terdapat perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Juga di sana ada perintah pemberitahuan kepada anaknya akan adanya hari akhirat. Di hari akhirat nanti akan ditampilkan semua perbuatan-perbuatan seorang anak hamba, apapun yang dia lakukan, sekecil apapun yang dia lakukan, itu akan dia lihat nanti di hadapan, dia akan lihat kembali perbuatan itu. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang melakukan perbuatan yang baik dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang melakukan perbuatan buruk sebesar biji sawi pun akan dia lihat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di akhir nasihat yang kemarin telah kita bahas, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hendaklah kamu wahai ananda perintahkan berbuat ma'ruf dan larang berbuat mungkar. Ya tentunya dengan kaidah-kaidah dakwah ya. Apabila kita melarang seorang berbuat mungkar, namun dikhawatirkan akan muncul kemungkaran yang jauh lebih besar, maka seharusnya ditundalah perbuatan itu, ditundalah nahyu mungkar sampai pada waktu tertentu yang dimana efeknya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar yang akan terjadi. Namun sebagaimana konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar, perlu sabar. Ya, kesabaran. Dalam berdakwah itu perlu sabar. Tsumma hunaka hatha 'ala sabri ba'dal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian Luqmanul Hakim ya memberikan mengarahkan kepada anaknya, menasihati kepada anaknya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar ini perlu kesabaran. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini perlu kesabaran. Mengapa demikian? Fal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wan nahyu 'anil munkar katsiran ma yusibu ibtila. Karena orang-orang yang menjalani jalan ini, yang melakukan hal ini, yaitu mereka-mereka yang menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar,
itu umumnya ya, atau bahkan bisa dipastikan akan mendapatkan cobaan-cobaan. Ya, akan mendapatkan cobaan-cobaan, akan mendapatkan gangguan, akan mendapatkan rintangan dan halakan. Oleh karena itu, seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus dibekali satu hal yang penting. Ya, harus dibekali satu hal yang penting. Apa itu ikhwah? Fayalzamus sabra limuwajahati hadzal bala. Hendaklah dia sabar dalam menghadapi cobaan ini. Demikian ikhwah. Jadi sabar ini sangat penting. Ya. Sabar amat penting dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan tidak hanya amar ma'ruf nahi mungkar, dalam semua amalan kita, kita perlu kesabaran. Ya, dalam semua amalan kita. Apa ini? Kita mau berbuat baik, perlu sabar. Kita mau beramal soleh, perlu sabar. Bahkan ketika kita bersabar pun perlu sabar. Sabar kita itu pun perlu sabar. Artinya biar sabar kita itu semakin luas. Karena memang yang namanya sabar itu ya tidak ada batasnya. Karena Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, dengan tanpa batas. Apabila ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa batas, berarti sabar itu pun tanpa batas. Ya. Adapun yang membatasi sabar itu ya kita sendiri. Mungkin para pemirsa pernah mendengar, sudah habis kesabaran saya. Ya karena dianya. Sabar itu sendiri tidak ada habis-habisnya. Sabar itu sendiri tidak ada batasnya. Sebagaimana ganjarannya, pahalanya tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah itu memberikan pahala kepada orang yang sabar dengan tanpa hisab. Ya tentunya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sabar di sini mencakup 3 aspek sabar. As-sabru ala qadarillah fala yuskhituh, yaitu sabar atas takdir Allah, jangan sampai dia menggerutu jengkel atas ketetapan Allah. Was-sabru an ma'siyatillah an ma'asihi hatta lam yartakibu, dan dia sabar menahan diri, sabar terhadap maksiat Allah, jangan sampai dia melakukan. As-sabru ala ta'atillah hatta yu'addi, dan sabar terhadap mentaati Allah sampai dia lakukan. Ini merupakan tiga jenis sabar yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Dia sabar terhadap takdir Allah. Terkadang takdir Allah itu menurut kita satu hal yang tidak mengenakkan. Ketika kita tertimpa musibah atau salah seorang dari orang yang kita cintai meninggal dunia, bagi kita ini sebuah musibah yang tidak mengenakkan. Maka dalam masalah itu kita harus sabar. Ya, kita harus sabar, kita banyak introspeksi, kita cari hikmahnya di balik itu semua. Apa hikmah di balik ujian itu? Itu sabar terhadap takdir Allah. Ya kita harus yakini bahwasanya takdir Allah itu yang terbaik untuk kita. Al khair khiratullah. Yang baik itu ya pilihan Allah, bukan pilihan kita. Mungkin kita salah seorang pemuda yang tertarik dengan seorang wanita. Kemudian kita lamar dia, ternyata kita ditolak oleh keluarganya, bahkan oleh akhwatnya itu sendiri, wanita itu sendiri. Maka al khair khiratullah. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Ya. Mungkin menurut selera kita dialah wanita yang terbaik, tapi menurut Allah tidak. Ada wanita yang lain yang baik untuk kita. Demikian ikhwah. Jadi sehingga tidak membuat kita jengkel dengan ketetapan Allah. Kenapa begini ketetapan Allah? Demikian. Kemudian sabar terhadap maksiatillah. Sabar terhadap maksiat. Artinya jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Terkadang ikhwah, kesempatan berbuat maksiat itu ada di depan mata kita. Kesempatan maksiat ada di depan mata kita. Cocok dengan hawa nafsu kita. Pas waktunya. Bahkan tak ada seorang pun yang tahu. Kalau kita mau, jadi. Demikian ikhwah. Dalam masalah ini kita butuh kesabaran. Sabar untuk menahan diri. Jangan sampai terbujuk rayu setan. Jangan sampai terbujuk godaan setan. Karena kita tahu apa yang
niat kita akan melakukan suatu hal yang salah, maka sabar, tahan diri. Jangan sampai terperosok melakukan sebuah dosa. Kemudian sabar terhadap taat kepada Allah. Sabar dalam mentaati Allah. Salat, kita melaksanakan salat itu butuh sabar. Demikian ikhwah. Ya. Dalam melakukan ketaatan Allah perlu sabar. Wastabir 'alaiha. Sabarlah kamu dalam melakukan ketaatan. Sabarlah, sabar. Ketika kita sabar melaksanakan salat butuh sabar. Perlu sabar ketika kita melakukan, apalagi memberikan menghadiri majelis taklim, kita butuh sabar. Sabar mendengarkan, sabar untuk tidak ngantuk, sabar untuk sabar untuk menjaga ketenangan majelis. Demikian, sabar menahan diri nggak ngobrol dengan teman misalnya, itu butuh kesabaran. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi termasuk juga amar ma'ruf nahi mungkar yang belum ada orang yang melalui jalan ini kecuali dia mendapatkan cobaan, dia mendapatkan rintangan, dia mendapatkan halangan. Demikian. Jadi dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar ini seorang sangat butuh dengan kesabaran. Sebagaimana halnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menjelaskan perkara ini dalam Ushulus Salasah, 3 pondasi penting dalam Islam. Seorang muslim itu harus berilmu, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, dan sabar atas gangguan yang dia terima. Karena hampir seluruh orang yang menempuh jalan ini bisa dipastikan dia akan mendapatkan ujian. Ya. Apakah dia tetap sabar jalan itu, apakah tidak? Ataukah dia ketika dia mendapatkan ujian malah dia pergi meninggalkan jalan itu? Dia nggak sabar untuk menempuh jalan ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Padahal Ibrahim itu satu orang. Tapi Allah katakan umat. Kenapa umat? Ya. Para mufasir mengatakan di antaranya yaitu karena pada waktu itu ada beberapa masa di mana pada waktu itu hanya beliaulah orang satu-satunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia Allah kategorikan sebagai umat. Dia sendiri yang berdakwah. Di awal-awal beliau berdakwah, dakwah pertama kepada ayahnya dengan ucapan ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratun sawiyya. Wahai ayahanda, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang engkau tidak dapati, maka ikutilah aku. Aku akan tunjukkan kamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahanda, janganlah kamu sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sungguhnya setan itu durhaka kepada Allah, dan seterusnya. Jadi beliau berdakwah kepada ayahnya, dan beliau hanya sendiri pada waktu itu. Sampai akhirnya ayahnya jengkel kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu tak menghentikan dakwahmu ini, aku lempar kamu sampai mati, atau silakan berangkat. Silakan angkat kaki dari sini. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaika sa'astaghfirullah rabbi. Selamat tinggal wahai ayahanda, aku akan mohonkan ampun kepada Allah untukmu. Demikian ikhwah, itulah Nabi Ibrahim sendirian. Sendirian dia berhadapan dengan seorang raja. Sendirian dia berhadapan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Mungkin para pemirsa ingat kisah Nabi Ibrahim masuk ke kuilnya para penyembah berhala dan dihancurkan semua berhala-berhala. Illa kabirul lahum, kecuali yang paling besar. Ya, kecuali yang paling besar. Waktu itu Nabi Ibrahim seorang pemuda. Makanya ketika orang-orang penyembah berhala ini kembali ke kuilnya, dilihat berhala-berhalanya hancur. Ya. Berhala-berhalanya hancur, kemudian mulailah mereka berasumsi siapa ini yang menghancurkan ini. Dan memang ada info bahwasanya ada seorang pemuda yang tak suka dengan berhala ini. Makanya di antara mereka yang mengatakan, ada yang mengatakan, qalu sami'na fatan. Kami mendengar ada seorang pemuda ini. Ya, ada seorang pemuda. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Kemudian
Mereka fa'tu bihi ala ayun nas. Artinya bawa dia kemari. Nabi Ibrahim disidang, satu masyarakat, dia sendiri, ikhwah. Dia sendiri, tapi dia sabar. Ya. Ketika ditanya, "Man fa'ala hadza bi aliyatina ya Ibrahim?" Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, sambil menunjuk kepada yang besar, "Bal fa'alahum kabirhum hadza." Yang melakukan itu tuh yang paling gede. Fas'aluhu, tanya dia, in kanu yantiqun. Ya, tanya mereka. Artinya tanya mereka yang hancur-hancur itu jika mereka bisa berbicara. Demikian waktu itu beliau sendiri, hingga akhirnya kaumnya nggak bisa berkata apa-apa di hadapan hujjah Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka untuk melampias kejengkelannya, mereka bakar Nabi Ibrahim. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum, kesabaran Nabi Ibrahim sendiri berhadapan dengan masyarakat demikian banyak. Luar biasa. Sendiri berhadapan dengan seorang raja. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit." Tidakkah engkau lihat ketika Nabi Ibrahim datangi oleh seorang raja, si Ibrahim mengatakan, "Sesungguhnya Tuhanku itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan." Qala ana uhyi wa umiit. Si raja mengatakan, "Aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan." Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim mengatakan, kalau begitu Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur ke barat, silahkan kamu terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Bingung orang kafir. Dia sendiri berhadapan dengan seorang raja yang zalim luar biasa, yang sampai mengatakan dia adalah Tuhan. Demikian ikhwah, sendiri mendapatkan tantangan. Karena dia sendirinya lah Allah katakan, "Inna Ibrahim kana ummatan." Ya, ummatan. Ibrahim adalah seorang umat. Ibrahim adalah seorang umat, bayangkan. Padahal umat itu orang banyak. Tapi kekuatan orang banyak ini, kebaikan orang banyak ini ada pada Nabi Ibrahim. Terutama pada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Baru setelah itu, ketika beliau sudah menikah, barulah ada yang beriman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi Ibrahim berkata bahwasanya lam yakun fil ardi yu'minu billahi illa ana ghairi ana wa ghairik. Bahwasanya Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, ya, tidak ada yang beriman di muka bumi ini kepada Allah, lam yakun fil ardi yu'minu billahi ghairi wa ghairik. Tidak ada yang beriman terhadap Allah kecuali aku dan dirimu. Dia berkata itu kepada istrinya. Demikian ikhwah, setelah dia punya istri, kemudian ada pengikutnya seperti Nabi Lut, kemudian dan lain-lainnya ikhwah. Namun awalnya beliau sendiri, dengan sangat tegasnya beliau mengatakan dan menegaskan perkara mendakwakan tauhid, dan beliau pun mendapatkan ujian. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, semua orang yang menempuh jalan amar ma'ruf nahi mungkar bisa dipastikan akan mendapatkan rintangan dan halangan, gangguan dan cobaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal asri innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu pasti berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Surah Al-Asr. Ikhwah, coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ya, wal asr. Dan Allah nyatakan, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, pakai la taukid, pasti berada dia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Apa kata komentar Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahwasanya al-amalus soleh minal iman, amalan soleh itu termasuk iman. Fa'afradahullahu bi ahammiyatihi, dan Allah sebutkan secara khusus amalan soleh dikarenakan pentingnya amalan soleh.
Demikian ikhwah. Jadi kalau kita katakan dia adalah seorang yang beriman, tentunya orang beriman yang dimaksud ya dia beramal soleh. Karena amalan soleh itu merupakan konsekuensi daripada seorang yang beriman. Makanya tidak ada yang dikatakan orang beriman, dia beriman, tapi dia nggak sholat, dia nggak zakat, dia nggak ini, nggak itu, dan seterusnya. Nggak ada seperti itu. Kalau orang nggak berbuat apapun, berarti dia memang nggak beriman, seorang yang tidak Islam. Demikian ikhwah. Ya, jadi tentang keimanan, beriman terhadap malaikat, beriman pada Allah. Demikian ikhwah. Dan termasuk juga amalan soleh itu termasuk keimanan. Makanya amalan soleh ini menentukan keimanan seorang itu naik dan turun. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Demikian ikhwah. Para ulama kita mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman akan meningkat ketika kita mentaati Allah Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan turun dengan mentaati setan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini iman ternyata bisa naik ketika amalan soleh meningkat. Iman akan turun ketika maksiat dilakukan. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat banyak hadis-hadis yang menyebutkan amalan soleh itu termasuk iman, seperti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia katakan yang baik atau dia diam. Mengatakan yang baik, perkataan baik itu kan sebuah amalan soleh. Dan Rasulullah mengkaitkannya dengan iman. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik atau diam. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Beriman terhadap Allah dan hari akhirat dikaitkan dengan memuliakan tamu. Memuliakan tamu merupakan amalan soleh, tapi termasuk dalam iman kepada Allah dan hari akhirat. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Kalau seorang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat dan memang benar-benar dia beriman dengan seiman-imannya, pasti dia tidak bermasalah dengan tetangganya. Pasti dia akan memuliakan tetangganya. Jadi berbicara yang baik atau diam, kemudian memuliakan tamu dan memuliakan tetangga, ini semua ikhwah rahimanallahu wa iyyakum terkait dengan iman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, sementara amalus saleh minal iman, amalan soleh itu termasuk dalam iman. Ya, jadi bagaimana ikhwah? Afradahullah li ahammiyati, karena Allah sebutkan amalan soleh itu secara khusus dikarenakan pentingnya amalan soleh terhadap keimanan. Nah, lebih khusus dia. Padahal iman itu kan ada iman pada Allah, iman pada malaikat. Demikian. Disebutkan amalan soleh termasuk iman. Yang lain nggak disebutkan. Kemudian watawasaw bil haq, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran. Padahal ikhwah, saling menasihati dalam kebenaran, bukankah ini termasuk amalan soleh? At-tawasaw bil haqqi minal amal soleh. Menasihati kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran, itu termasuk amalan soleh. Lakin afradahullahu li ahammiyati. Allah menyebutkan secara khusus watawasaw bil haq dikarenakan pentingnya masalah ini. Amalan soleh itu banyak sekali ikhwah. Dari mulai sholat, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Termasuk dalamnya adalah watawasaw bil haq. Jadi kalau seandainya Allah katakan wa amilus sholihat, maka watawasaw bil haq sudah masuk dalamnya. Ya. Maka watawasaw bil haq sudah masuk di dalamnya. Gak disebutkan juga dia sudah masuk dalamnya. Tapi dari sekian banyak amalan soleh, Allah sebutkan satu yang terpenting, yaitu watawasaw bil haq. Demikian ikhwah. Kenapa demikian? Kata Syekh bin Baz, li ahammiyatihi. Afradahullah li ahammiyati. Allah sebutkan secara khusus. Allah sebutkan hal ini dibandingkan amalan soleh yang lainnya dikarenakan pentingnya amalan soleh tersebut. Dikarenakan pentingnya atawasaw bil haq. Kemudian
wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Padahal ikhwah, saling menasihati dalam kesabaran itu kan sudah termasuk wa tawasaw bil haq. Ya kan? Wa tawasaw bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Kan termasuk ketika kita katakan ada seorang yang dapat ujian, kita katakan, "Bang, sabar bang ya, inilah ujian dari Allah." Itu kan namanya tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Bukankah ini termasuk wa tawasaw bil haq? Ya. Kita mengingatkan teman kita supaya sholat, ini tawasaw bil haq, menasihati dalam kebenaran. Kita mengatakan kepada teman kita jangan berjudi, jangan minum khamr, ini kan tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Demikian. Karena judi betul nggak dibolehkan, minum khamr diharamkan. Ya. Berarti ketika kita larang sesuatu yang memang dilarang oleh syariat, maka itu berarti kita sedang menasihati dalam kebenaran. Termasuk juga ketika kita menasihati orang dalam kesabaran, ada yang tertimpa musibah, kita katakan sabar ya bang, sabar ya mbak, begitulah takdir Allah. Ini kan sudah termasuk dalam at-tawasaw bil haq. Demikian. Tapi afradahullahu li ahammiyati, Allah sebutkan dari sekian banyak tawasaw bil haq, Allah sebutkan secara khusus at-tawasaw bis sabr. Kenapa? Karena pentingnya at-tawasaw bis sabr. Demikian ikhwah. Kemudian apalagi kata beliau, dari semua yang dari iman, beramal soleh, tawasaw bil haq, maka pilar itu semua dibangun di atas sabar. Jadi bagaimana ikhwah? Seorang tidak akan bisa teguh imannya tanpa kesabaran. Seorang tidak bisa melakukan keamalan soleh tanpa kesabaran. Dan seorang tidak akan bisa at-tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran tanpa kesabaran. Tanpa sabar semua akan habis. Semua akan berhenti. Itulah pentingnya masalah as-sabar. Ya, pilar dari semua permasalahan. Kokoh sabarnya, maka berlanjut programnya. Demikian ikhwah. Kokoh sabarnya, keimanan akan semakin membaja. Kokoh sabarnya, amalan solehnya akan terus dilakukan. Demikian ikhwah. Ya, karena sabar ini penting ikhwah. Apalagi terkait dengan amalan soleh. Amalan soleh itu kan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Amalan yang paling Allah cintai yaitu yang paling continue. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kenapa demikian? Karena amalan yang dilakukan dengan continue, terus menerus, itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Berapa banyak orang yang akhirnya nggak sabar. Sudah 3 bulan dia lakukan amalan soleh, sudah 3 bulan dia tahajud. Lama-lama nggak sabar, akhirnya tinggal lagi tahajudnya. Terus sabar tadi itu ikhwah. Ya. Makanya penting yang namanya sabar. Apalagi al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, menyuruh berbuat baik dan larang berbuat mungkar. Ini sangat butuh dengan kesabaran. Tanpa kesabaran akan hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia menyuruh orang berbuat baik, nggak diterima oleh orang, ya sudahlah, itu urusanmu, bukan urusanku. Tidak ada lagi pengulangan untuk mengajak mereka berbuat baik. Kenapa? Nggak sabar, sudahlah, itu urusanmu, bukan urusanku. Itu urusanmu dengan Allah, bukan urusanku. Aku nggak mau ikut campur lagi, misalnya begitu. Hilang sabarnya, hilang. Wa tawasaw hilang amar ma'ruf. Demikian juga nahi mungkar akan hilang kalau tanpa kesabaran. Ya. Dia melarang orang misalnya untuk tidak sholat, jangan sampai nggak sholat sekali 2 kali, ya sudah begitu ikhwah. Akhirnya ya, dia tinggalkan, nggak apa lagi namanya, nggak dilarang lagi dia berbuat kemungkaran. Dia lihat istrinya misalnya keluar rumah tak pakai jilbab, dengan rambut yang tergerai, kadang-kadang dicat warna ungu, dicat warna pirang, bagikan seorang Eropa misalnya. Dia katakan jangan itu aurat, jangan kamu buka. Sekali 2 kali, kemudian dia tinggal, nggak sabar berarti. Ya. Akhirnya tidak ada lagi yang namanya bentuk larangan berbuat mungkar. Itulah sangat pentingnya kesabaran. Makanya sabar itu ikhwah merupakan pilar seorang dalam menjalani kehidupan. Ya, kehidupan. Makanya sabar itu luas tanpa batas, bagaikan lautan tanpa batas.
Sampai Ibnu Qayyim mengatakan al-imanu nisfus sabar wa nisfuhu syukur. Iman itu setengahnya sabar, setengahnya syukur. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika min azmil umur, sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang diwajibkan. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ai mimma azamahu Allah wa amarahu bihi, yaitu yang dimaksud dengan min azmil umur yaitu perkara-perkara yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhirun, ada lagi yang mentafsirkan min azmil umur yaitu yakni min makarimil akhlak. Karena inna dzalika min azmil umur, karena yang demikian itu ya seperti yang sifat-sifat sebelumnya itu merupakan termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Seperti yang telah kita bahas ya. Seperti misalnya di sini disebutkan wala tamshi fil ardi maroha, kan begitu ikhwah. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan masalah sholat, tegakkan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Itu merupakan salah satu termasuk dalam akhlak yang mulia. Wa azaim ahlil hazmi salikina tariqan najah, dan itu merupakan tekad dari orang-orang yang menjalani jalan untuk keselamatan. Wa qala ghairuhum, ada lagi yang mentafsirkan yaitu mimma ja'alahu Allahu azimatan wa aujabahu ala ibadihi wa hattamahu ala al-mukallifina wa lam yurakhis fi tarkihi. Sebagian lagi mengatakan itulah yang Allah tetapkan, Allah jadikan azimah, yang Allah wajibkan kepada setiap hambanya, yang wajib dilakukan oleh semua yang telah dibebani hukum dan tidak ada dispensasi untuk boleh meninggalkannya. Kemudian wa fi wasiyati Luqmana fi waladihi kadzalik. Demikian juga di samping itu ada juga selain daripada itu wasiat Luqmanul Hakim juga ada, wala tusair khadaka linnas. Janganlah kamu memalingkan pipimu dari manusia. Ini khaddah, ini khaddak. Khaddun ini pipi. Jangan kau palingkan begini. Artinya ketika orang lihat begitu. Buang muka bahasa kita. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu buang mukamu di depan manusia. La tatakabbar. La tatakabbar wala tahtakiril ibadah. Jangan kamu sombong dan angkuh di hadapan para hamba. Wa tu'rid 'anin nasi biwajhik idza kallamtahum ihtiqaran lahum istikbaran alaihim. Jangan sampai engkau memalingkan wajahmu ketika engkau berbicara dengan seseorang karena rasa takabur dan angkuhmu kepada mereka. Walakin aqbil alaihim wa wajhuka mumbasitun muqbilun alaihim. Tapi hendaklah kamu hadapkan wajahmu ke hadapan mereka, ke wajah mereka dengan wajah yang ceria, ya, bisa menerima mereka. Demikian. Jadi jangan sampai ketika bertemu mana tadi begitu. Jadi dia bicara dengan orang depannya tapi wajahnya tak kemana begitu. Wajahnya ngelengos kemana-mana. Kenapa? Nggak tahan melihat dia misalnya. Karena menganggap ini orang rendahan begitu. Jadi takabur. Ya, ihtiqaran, menganggap rendah orang yang diajaknya bicara. Tapi akhlak Islam itu bagaimana? Kalau kamu bicara, hadapkan wajahmu ke wajah dia. Ikhwah, kita pun sebagai manusia, kalau ada orang yang bicara dengan kita, dia ngadap ke sana, begitu. Ngomong nih, dia ngomong dengan kita, tapi dia ngomongnya ke sana tuh. Ngomongnya dengan kita, tapi wajahnya ke sana. Kan kita katakan jelas ini nggak sopan, ya, bahasa nggak enaknya kurang ajar, begitu, ikhwah. Ya. Jadi kalau kita mau bicara dengan orang, hadapkan wajah kita ke wajah dia. Tunjukkan kita itu senang bertemu dengan dia. Tampakkan kepada dia wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, jangan merengut, ya, jangan wajah jengkel, jangan, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia, ya, itu baru akhlak.
Jadi jangan buang muka ketika bertemu dengan seorang muslim atau buang muka ketika berbicara dengan seorang muslim. Fa'allim auladak at-tawadu'a wa basyashata fi wujuhin nas wa iqbali 'alan nasi wa adami ihtiqarihim wa izdiraihim. Ajarkan kepada anak-anakmu sifat rendah hati, tawadhu, dan menunjukkan wajah yang ceria ke hadapan orang-orang, menghadapkan wajah kepada orang, kemudian tidak merendahkan dan menghina mereka. Itu ikhwah. Jadi ajarkan kepada anak kita, kalau bicara tuh begini loh nak caranya, begitu. Nampakkan wajah berseri-seri. Jangan sampai kita bicara tapi wajah kita seperti wajah orang jengkel dan marah. Tentu orang yang kita ajak bicara juga tidak enak bicara dengan orang seperti ini. Ya. Jangankan orang, kita saja kalau kita bicara dengan seseorang, kita lihat wajah orang ini kok cemberut aja dengan kita. Pastilah kita nggak nyaman bicara dengan dia. Apalagi terlihat orang ini kok nggak suka dengan kita. Dia bicara dengan kita, tapi nampak dari wajahnya dia nggak suka dengan kita. Pasti kita nggak akan nyaman bicara dengan dia. Ya, kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan perlakukan itu kepada orang lain. Wa kadzalika fi wasiyati Luqman liwaladihi, demikian juga termasuk wasiat Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu malingkan wajahmu, membuang wajahmu di hadapan orang, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka. Allah itu tak suka dengan orang-orang yang angkuh dan sombong. Demikian ikhwah. Ay la tamshi mubtakhiran mutakabbiran fakhuran mutatawilan 'alan nas fa innaka in fa'alta fa innallaha yubghiduk wa la yuhibbuk. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong, menganggap remeh orang-orang, ya, seolah ente yang paling hebat. Ya. Kalau kamu lakukan itu, Allah akan murka denganmu dan Allah sangat tidak menyukaimu. Allah akan murka dan Allah akan marah kepadamu. Kemudian wa'allim auladaka hadza. Ajarkan juga kepada anakmu berikut ini, yaitu qaulu ta'ala wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi, ya, di muka bumi ini maraha dengan angkuh. Innaka lan takhriqal arda, kamu tidak akan bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, kamu juga tidak bisa sebesar langit, sebesar gunung. Jadi kalau kamu menganggap dirimu hebat, ya, menganggap dirimu hebat segalanya, orang kamu anggap remeh seluruhnya, ya, kamu itu nggak bisa mencapai kedalaman bumi. Kemudian kalau kamu menganggap dirimu besar, hebat, dan tidak bisa juga setinggi gunung, demikian, tetap kamu itu kecil. Itu ikhwah. Ini merupakan ungkapan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang-orang yang angkuh, ya katakan saja, "Bang, gak usah angkuh." Gak akan bisa kita mencapai dalamnya bumi. Dan gak bisa juga kita menyamakan besar kita dengan gunung. Jadi kalau kita merasa diri kita besar, toh tetap kecil. Itu ada makhluk Allah gunung yang luar biasa besarnya. Tapi dia tidak angkuh seperti kita. Dia tidak angkuh seperti Anda misalnya. Itu ikhwah. Sebesar apalah kita mau besar-besarkan diri kita? Tidak sebesar gunung kan? Jadi apa yang harus kita angkuhkan? Demikian makhluk Allah gunung tidak seperti itu. Wa fi wasiyati Luqman liwaladihi kadzalik. Demikian juga wasiat Luqman kepada anaknya, wa qasid fi masyik. Berjalanlah kamu dengan bersahaja. Ai tawassut fihi. Berjalan dengan kecepatan biasa. Yaitu al-qasdu ma baina isra wal but', yaitu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, sedang. Nah, berjalanlah kamu dengan sedang, dengan kecepatan sedang. Wal muradu hathu 'ala tawassut fil masyi. Maksudnya yaitu di sini Luqmanul Hakim mendorong anaknya kalau jalan itu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Jadi ya biasalah, sedang aja begitu. Wal masyu bis sakinati wal waqar. Bis sakinatin wa waqarin, berjalanlah dengan tenang, ya. Tenang dan santai. Itu berjalan begitu ikhwah.
Itulah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam masalah berjalan. Wa fi mau'izatin Luqmana libnihi, demikian juga termasuk dalam wasiat Luqman kepada anaknya, waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Inna angkarul aswati la sautul hamir, sungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Ai maksudnya ikhfad min sautik wangkus minhu wala tatakallaf raf'iha wala takallaf raf'ahu. Rendahkan suaramu dan jangan kamu teriak-teriak. Fa inna raf'ahu akthar minal hajati yu'dhi as-sami. Karena kalau kamu berbicara ataupun bersuara lebih daripada yang seharusnya, itu akan mengganggu orang yang mendengarnya. Raf'us saut bima la fa'idata fihi, mengangkat suara, menguatkan suara yang tidak ada faedahnya, min sya'nihi ayyaja'al rajul musyabihan lil hamir allati aswatuha hiya angkarul aswat. Kalau seorang mengangkat suaranya, menguatkan suaranya dengan tanpa ada faedah, misalnya temannya dekat, tapi dia bicara kuat, teriak-teriak dengan temannya, ya seperti orang marah lah gitu, ya, teriak-teriak. Sementara temannya dekat, ini namanya pembicaraan tidak ada faedahnya, ya, tidak ada faedahnya. Temannya dekat tapi manggilnya kuat, begitu ikhwah. Mungkin ada orang-orang yang seperti ini, emang cara bicaranya kuat, maka nggak dibolehkan. Ya, mengangkat suara dengan tanpa ada faedah, orang ini mirip dengan keledai. Kenapa demikian ikhwah? Karena keledai menguatkan suaranya tanpa ada faedah. Wa aqbahul aswat, dan suara keledai adalah suara yang paling buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna ankaral aswat las sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Bagi para pemirsa yang ingin mendengar suara keledai, coba cari di Google, klik suara keledai. Nah, coba perhatikan. Dan cari suara-suara hewan yang lain. Bandingkan mana suara yang paling buruk. Allah menyebutkanlah angkarul aswat. Suara keledai adalah suara yang paling buruk. Demikian. Ya kalau kita pernah mendengar sapi melenguh, kuda meringkik, kemudian harimau mengaum, kucing mengeong, kambing mengembik, mungkin kita pernah dengar. Apalagi kodok, kodok mengapa itu kodok? Demikian, ada suara kodok, ada suara jangkrik mengkriki, kalau jangkrik. Bandingkan suara hewan-hewan itu dengan keledai. Ada suara burung berkicau, bandingkan dengan suara keledai. Mana yang lebih buruk? Allah telah katakan, inna angkarul aswat la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Makanya jangan kita menguatkan suara dengan tanpa faedah. Kalau ada faedah, misalnya kita memanggil teman, ya harus kuat suaranya dong. Kalau nggak bisa dengar dia, kuat. Tapi kalau kita pelan-pelan, kita manggil teman ini, tapi suara kita pelan, takut nanti dibilang suara keledai, ya tentu nggak termasuk ikhwah. Karena ada faedahnya. Demikian ikhwah. Atau ketika kita sholat, kita kuatkan suara supaya didengar jamaah di belakang, ya itu ada faedahnya. Jangan pelan-pelan, khawatir nanti macam suara keledai. Enggak. Suara keledai itu adalah orang yang menguatkan suaranya tanpa ada faedah, maka itu suara keledai namanya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya demikianlah ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kita simpulkan ya dari kajian kita hari ini, yaitu bersabar, kemudian jangan palingkan wajah dari wajah manusia, jangan ngelengos bahasa kita, ya, jangan buang muka, ya, kemudian jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, kemudian berjalanlah dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dan rendahkan suara. Demikian para pemirsa rahimanallahu yakum. Tapi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa kirimkan, ya, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda atau bisa telepon langsung
ya ke nomor yang sudah ada tertera di layar televisi, atau Anda juga bisa mengirimkan soal Anda di WhatsApp, ya di WhatsApp. Adapun ikhwah yang di studio, Anda bisa tolong di forward di 7374. Nah, sepertinya belum ada masuk. Tapi sambil menunggu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jadi banyak sekali nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, masya Allah, nasihat yang luar biasa, itu untuk bekal dunia dan akhirat. Tapi sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, anak saya usia 5 tahun, saya dan istri mengajarinya Iqra. Alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah ya, 5 tahun sudah bisa baca Quran. Mana yang lebih baik, apakah melanjutkan belajar Al-Quran dari juz 1 atau diajarkan menghafal Al-Quran saja? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, adapun untuk menghafal, ya, untuk menghafal, modal kita untuk menghafalkan anak Al-Quran, dia harus sudah bisa baca dengan baik. Minimal surat yang dia baca harus sudah bisa dia baca dengan baik. Misalnya nih, ya mungkin kita ingin anak kita menghafal surat-surat pendek, ya, surat-surat pendek. Maka ajarkan dulu dia bacaan yang baik. Jadi jangan menghafal kalau kita belum ajarkan dia bagaimana cara membaca yang baik. Demikian. Dan mana yang lebih baik, kita terus tadarus atau terus dia baca Al-Quran terus dari juz 1, atau kita menyuruh dia menghafal surat-surat pendek? Ini bisa sekali jalan, ikhwah. Bisa sekali jalan. Biar dia nanti bisa membaca Quran dengan lancar, terbiasa baca Al-Quran dengan cara yang baik. Namun untuk menghafal surat pendek harus perbaiki dulu bacaannya. Misalnya ini, kita mau menghafalkan anak kita surat An-Nas, ya, itu ayat yang paling ujung. Maka cara bacanya harus bagus dulu. Kita ajarkan cara baca yang bagus dengan tajwidnya. Qul a'udzu birabbin nas, ada gunnahnya gitu kan. Anak kan akan mudah ikutnya, ikhwah. Baik. Sudah benar bacaannya, baru dihafal atau kita talkinkan. Demikian. Jadi si anak itu menghafal dengan cara yang baik. Jangan main bongkar hafalan. Kadang-kadang ada orang yang sudah awalnya menghafal sudah salah-salah. Ya, sudah salah-salah dia menghafal. Akhirnya ketika diperbaiki, hafalannya harus dibongkar lagi. Dan ini akan kerjaan 2 kali, ikhwah. Ya. Menghafal Qul huwallahu ahad aja salah. Karena apa? Bacanya dari awal nggak bagus. Baguskan dulu bacaannya, baru menghafal. Demikian, ikhwah. Jangan sampai anak kita menghafal Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Demikian. Tidak sedikit yang anak-anak baca ini. Demikian. Dan kalau kita lihat anak-anak yang diajari bacaan dahulu baru dia menghafal setelah bacaan itu bagus, Masya Allah, mereka kol-kolahnya pun mantap. Padahal masih 5 tahun. Qul huwallahu ahad, katanya. Masya Allah, ada de-nya itu ya. Tetap ada kol-kolahnya. Allahus samad, Masya Allah. Itu dikarenakan apa? Bacaannya dibaguskan dahulu. Kalau enggak kacau, ikhwah. Ya. Kalau sudah kadung hafal, itu akan sulit. Kita akan kesulitan untuk membongkar ataupun memperbaiki hafalan. Sekali 2 kali dia bisa bagus, nanti beberapa kali balik lagi pada hafalan yang pertama. Makanya di sini saya anjurkan antara membaca Al-Quran dengan menghafal seiring saja, tidak apa-apa. Ya, misalnya 1 hari anak kita baca Quran misalnya setengah halaman, ditambah dengan menghafal surat-surat pendek. Tapi ingat, ketika membaca surat-surat pendek harus diperbaiki dulu bacaannya. Demikian, ikhwah, diperbaiki dulu bacaannya. Misalnya Qul a'udzu birabbin nas, target kita seminggu. Jadi ya 1 ayat dulu. 1 ayat dulu. Qul a'udzu birabbin nas, sampai bagus bacaan anak ini, udah diulang-ulang, hafal dia misalnya. Jadi Qul a'udzu birabbin nas target 1 minggu. Jangan dikira kelamaan, ikhwah. Ya, jangan dikira kelamaan, itu enggak lama. Demikian. Qul a'udzu birabbin nas seminggu. Qul a'udzu birabbil falaq seminggu. Qul huwallahu ahad 1 minggu. Apalagi
Qul al-kafirun 1 minggu. Ini juz amma bisa selesai nanti dalam setahun. Jadi jangan dikira itu kelamaan, lama kali Ustaz, masa Qul bina saja 1 minggu. Masya Allah, enggak. Insya Allah, ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Ya, tidak ada lagi pertanyaan sepertinya. Habis. Tapi ikhwah, itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.